Halo, selamat datang di Baca Buku Random episode 4 bersama aku View. Kali ini akan aku baca buku Sejarah Estetika karya Martin Suryajaya. Sejujurnya ini buku yang sangat lama aku baca, jadi karena padat juga ya, aku lama bacanya. Dan aku bakal baca paling satu halaman tuh beberapa kalimat atau beberapa paragraf aja, karena aku takut aku nggak bisa menjelaskan secara baik kalau misalkan aku bacanya kebanyakan. Oke, karena itu kita langsung cari halamannya aja. Di sini halaman terakhir tuh ada di halaman 851. Mari kita cari. Kita akan baca di halaman 544. Ada apa 564 ya? 544. Nah, di sini ada poin 2.2.1 dengan judul Karya Seni dan Kebahagiaan dalam Kerja. Aku langsung baca aja. Gugatannya terhadap kapitalisme secara umum berkait erat dengan argumen estetika. Bagi Morris, modus produksi kapitalis mencekik naluri estetis manusia dan menciutkan perkara kesenian pada perkara komoditas dan pasar. Jadi, dalam pola pikir kapitalis, tiadanya seni dianggap sebagai hal yang wajar. Sebaliknya, bagi kaum sosialis, ketiadaan seni dipandang sebagai penyakit masyarakat modern yang mesti disembuhkan. Mengapa terkikisnya kesenian dalam ekonomi kapitalis dianggap sebagai penyakit masyarakat modern? Morris percaya bahwa seni adalah ungkapan kebahagiaan manusia di dalam kerja. Perwujudan material dari kerja yang membahagiakan itu adalah karya seni. Ia memberikan 4 kriteria yang memungkinkan kebahagiaan dalam kerja. Morris 1979 halaman 85. Poinnya salah satunya yang pertama adalah kebebasan untuk menjalankan beragam aktivitas terkait dengan produksi karya. Yang kedua, harapan bagi penciptaan suatu yang baru dan unik, alih-alih sekadar mereproduksi berdasarkan skema yang telah tersedia. Yang ketiga, penghargaan diri karena hasil karyanya berguna, bisa diapresiasi orang lain. Yang terakhir, kenikmatan badani akibat olah tubuh secara bebas dalam penciptaan. Keempat kriteria inilah yang tak terpenuhi dalam sistem kapitalis. Dalam kapitalisme, kerja menjadi kewajiban untuk sekadar bertahan hidup, bukan sebagai hak untuk mengungkapkan diri secara bebas dan kreatif. Dalam kapitalisme, tidak ada kebebasan kerja, harapan untuk mencipta, penghargaan sosial maupun kenikmatan badani dalam kerja. Seluruh argumen inilah yang menjadi pertimbangan Morris untuk membatasi penggunaan mesin dalam produksi karya seni dan lebih mengutamakan sentuhan fisik secara langsung. Mesin membuat ritme kerja menjadi mekanis dan repetitif. Sebaliknya, kerja tangan mengandung karakter bebas, spontan, dan kreatif. Apabila penggunaan mesin dalam kapitalisme menempatkan motif ekonomis di atas motif artistik, sebaliknya penggunaan kerja tangan dalam sosialisme dibayangkan Morris akan menempatkan motif artistik di atas motif ekonomis.
Menarik. Kalau kata Morris di sini, sistem kerja mungkin sekarang masih ada, walaupun sekarang udah agak menarik sih, ada tempat kerja yang justru lebih memperhatikan bahwa kita tuh kerja dengan manusia. Makanya kita bukan lagi mengelola manusia ya kita, tapi menjadi manusia. Banyaklah orang bahkan kerja media juga ada yang canggih gitu. Nah, bagi Morris di sini, aku justru suka dengan kalimat ini. Ketiadaan seni dipandang sebagai penyakit masyarakat modern yang mesti disembuhkan. Aku nggak tahu kenapa Morris akhirnya berbicara bahwa ketiadaan seni dalam masyarakat itu sebagai penyakit. Entah siapa yang sakitnya atau bentuk penyakit seperti apa gitu. Tapi walaupun mungkin ada distingsi antara pengalaman Morris dan pengalaman pribadi aku yang bakal aku utarakan sekarang, tapi kalau kita tarik hubungannya dengan sekarang atau yang pernah aku alami dalam bekerja, lagi-lagi kita tuh manusia, kita tuh bekerja dengan manusia lagi. Dan ketika kita tidak tahu cara bekerja dengan manusia dan malah menganggap manusia adalah mesin, itu akan terjadi banyak sekali kesalahpahaman dan yang membuat kerja kita tuh nggak harmonis. Walaupun sering kita terima cerita ya dari perusahaan manapun gitu, teman kita ataupun bahkan kita sendiri seakan mewajarkan kerja yang seperti itu. Jadi bahwa kerja tuh harus taktis, harus jam 7 sampai jam 4 misalkan non-stop atau ada istirahat. Jadi hal-halnya tuh terlalu kaku gitu. Jadi yang sebenarnya bahkan kita bisa tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat kebutuhan kapital itu adalah kebutuhan yang cepat dan terukur. Jadi gimana caranya hasil produksi itu tepat di waktu sekian gitu, hasilnya segini gitu. Itu kan sebenarnya sistem kalkulasi seperti itu adalah kinerja yang apa ya namanya tuh, matematis banget ya sebenarnya. Kinerja komputerisasi gitu. Jadi semuanya tuh harus pasti gitu. Sedangkan karena kita hidup sebagai manusia, banyak hal-hal yang memang secara teori pasti, tapi itu tidak terjadi secara pasti juga. Jadi baik lagi kepada Morris, dia berbicara bahwa ketiadaan seni di dalam kehidupan kita sebagai pekerja atau sebagai manusia sehari-hari itu membuat kita seperti robot. Kita tidak bisa menghargai katakanlah waktu gitu. Jadi kita benar-benar dibutakan dengan kecepatan, kita dibutakan dengan pendapatan yang seakan-akan langsung terlihat gitu. Kalau kita ambil contoh paling gampang tuh, ya walaupun yang dikatain Morris ini juga nggak tahu seni seperti apa yang membuat kita bisa
bekerja dengan ideal menurut pandangan Morris gitu? Apakah kita harus berpuisi, apakah kita harus menyanyi gitu? Tapi menurutku pandangan seni di sini menurut Morris, biar kita tidak berpenyakitan, adalah cara kita untuk tidak menghilangkan imajinasi dan kreativitas. Jadi contoh kecilnya tuh, ketika kita bekerja, waktu kerjanya bisa dinamis. Bukan berarti harus telat, tapi ketika kerjaan objektifnya sudah selesai, itu kita bisa melakukan hal lain. Jadi tidak seakan-akan kita hidup tuh hanya untuk misalkan untuk ngelem kertas doang gitu misalkan. Sudah ngelem kertasnya selesai, ya silahkan kamu sebagai manusia, kamu mau ngapain, mau mancing, ataukah misalkan kamu senang baca buku, atau kamu senang bernyanyi, ya lakukan itu. Jadi biar walaupun work life balance tuh agak gimana juga, tapi ya hal itu tuh sebenarnya ideal juga gitu. Jadi kita hidup sebagai manusia tuh seimbang, dan kita bisa menemukan hal lain selain bekerja gitu. Salah satunya itu sih menurut aku sebenarnya senang banget bicara soal ini, dan kebetulan dapat ini, tapi kayaknya harus ditutup sampai sekarang aja dengan kalimat terakhir di sini kan. Dia tuh, apabila penggunaan mesin dalam kapitalisme menempatkan motif ekonomis di atas motif artistik, sebaliknya penggunaan kerja tangan dalam sosialisme dibayangkan Morris akan menempatkan motif artistik di atas motif ekonomis. Jadi dia mengedepankan motif artistik seni di atas ekonomis. Jadi kualitas lah yang dipegangnya tuh gitu, kualitas hidup, kualitas karya, bahkan kualitas pengkaryanya gitu. Adapun ekonomis, adapun hasilnya, yaitu bukan berarti belakangan, tapi sebagai hal kedua lah gitu. Oke. Walaupun masih banyak yang bisa disampaikan di sini, tapi ya kiranya aku bakal tutup aja tentang si Morris ini yang judulnya Karya Seni dan Kebahagiaan dalam Kerja. Bagi para pekerja dimanapun, tetap semangat bekerjanya, karena kalau kata Pram, seseorang yang berani bekerja tuh orang yang mulia. Dan bagi siapapun yang bekerja, tetap bisa menjadi manusia. Tidak lupa kita hidup untuk apa. Asik. Gitu aja. Aku view. Aku tutup episode 4 ini dengan kalimat, apa yang aku utarakan bisa jadi salah, tapi yang pasti terus carilah pengetahuan. Walaupun pengetahuan tidak bisa membuat kita kaya, tapi minimal bisa membuat kita hidup. Itu aja, bye.